misalnya serangannya di rumah, tapi dibawa ke rumah sakitnya itu besokannya atau kenanya pagi, malamnya dimasuki baru dibawa ke rumah sakit. Nah, itu pemulihannya 70-80%. Karena kelainannya stroke itu lebih berat di otaknya. Kalau Bell palsy itu di saraf saja sendiri, ada saraf perifer, untuk saraf empinya saja. Baik. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildianistiani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah program acara yang memberikan edukasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa stroke adalah salah satu penyakit yang mengganggu fungsi gerak tubuh. Nah, adanya stroke ini bisa sembuh dengan terapi dan berbagai obat penunjang dari dokter yang memberikan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dokter yang tentunya sudah expert di bidang optimalisasi terapi untuk pasien stroke. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Cornelia Arina Pradipta, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Hilda. Selamat pagi dok. Sehat dok? Sehat baik-baik aja dok ya. Sehat. Nah, untuk setelah lebaran ini dok, kira-kira bayang nggak dok pasien yang melakukan terapi nih dok ke dokter? Kalau sekarang sih lumayan ya. Tapi masih belum sebanyak sebelum puasa. Karena mungkin masih puasa suasana lebaran. Betul dokter. Nah dokter, seperti yang kita tahu nih dok ya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah optimalisasi terapi pasien stroke. Nah sebelumnya nih dokter, apa sih dok stroke itu? Kalau stroke itu adalah sebuah penyakit yang melibatkan pembuluh darah di otak ya. Kita tahu ada dua macam stroke itu secara umum. Yang pertama itu karena sumbatan, yang kedua itu karena pembuluh darah yang pecah. Pembuluh darah yang pecah itu karena tensi yang tinggi tapi tidak terkontrol, tidak diberi minum obat teratur. Nah, sama saja yang sumbatan itu, tetapi kalau sumbatan lebih karena kolesterol tinggi, penyakit gula, atau ada gangguan irama jantung, biasanya itu yang memudahkan penyumbatan terjadi di otak. Tapi secara klinis manifestasinya itu sama antara sumbatan maupun yang pembuluh darah pecah. Ya, baiklah, kira-kira dokter gejala terjadinya stroke nih yang perlu kita waspadai dokter. Kalau gejala yang paling umum ya, yang paling umum itu kelemahan sisi tubuh. Yang paling umum itu baik pembuluh darah yang pecah maupun yang sumbatan itu kalau bahasa awamnya itu semper ya, lemas sebelah. Lemas sebelah. Jadi kakinya terasa berat, tangannya terasa berat, bahkan kadang ada pelo, kelihatan itu. Terus kalau misalnya yang berat itu sampai terjadi penurunan kesadaran. Iya, yang tidak bisa, maksudnya harus intensif ya, perawatan intensif. Harus perawatan intensif ya dokter. Ke ICU gitu. Oh betul, sampai ke ICU juga bisa. Iya, biasanya sampai ke ICU. Itu bahayanya dari gejala stroke tersebut. Iya, dianggap remeh. Jangan dianggap remeh memang ya dok ya. Nah dokter, kira-kira nih dok, kita kan suka bingung nih dok, mana sih yang Bell palsy, mana sih yang stroke gitu dok. Kira-kira perbedaan Bell palsy sendiri dengan stroke itu apa dok? Oh ya, kalau Bell palsy itu kelainannya itu di saraf tepinya, jadi tidak, mukanya merot, wajahnya merot, miring, ada miring. Kadang buat minum apa itu susah. Nah, tapi tidak ada kelemahan sisi tubuh. Jadi tangan dan kakinya itu normal. Hanya kelihatan wajahnya miring saja. Kalau misalnya stroke itu tangan dan kakinya itu lemah, ditambah dengan wajahnya miring. Jadi ada 3. Kalau Bell palsy itu cuma 1 aja. Karena kelainannya stroke itu lebih berat di otaknya. Kalau Bell palsy itu di saraf saja sendiri, ada saraf perifer, untuk saraf empinya saja. Baik. Nah dokter, kira-kira nih dok,
kapan sih dok pasien itu perlu datang ke fisioterapi? Kayak pasien stroke nih dok, mungkin baru ngerasa mukanya agak miring gitu. Menurut mereka mungkin belum waktunya nih, kecuali kalau sudah lumpuh sebelah gitu kan. Orang kan pasti berpikirnya seperti itu ya dok ya. Kira-kira dok, waktu yang baik untuk datang ke fisioterapi itu kapan dok? Iya, kalau ke fisioterapi baik Bell palsy maupun stroke itu harus segera ya. Karena pemulihan saraf itu paling baik itu 3 bulan pertama dari serangan, dari terjadinya penyakit, ada gejala, itu 3 bulan pertama. Nah, perbaikan itu akan berlangsung 3 bulan sampai 6 bulan. Bisa sampai setahun tergantung pasiennya. Dan misalnya pasiennya harus rawat inap nih, sebetulnya dari sejak dirawat inap pun jika kondisinya stabil boleh diterapi. Makanya kadang ada beberapa DPJP, dokter spesialis saraf yang mengirimkan pasien untuk diterapi. Itu lebih baik karena secara awam itu jadi kan di sel saraf yang di otak itu mati ya. Betul. Karena ada gangguan aliran darah, karena ada darah gitu. Itu harus segera dibangunkan. Secara awam itu harus segera dibangunkan, dan cara membangunkannya harus dari terapi dari orang lain gitu. Dan nanti jika pasien sudah pulang ke rumah, nah ini kadang-kadang yang pasien lupa, itu disuruh terapi nggak mau gitu. Padahal semakin cepat dibawa ke fisioterapi, sel yang dibangunkan itu akan semakin banyak karena akan menggunakan alat, akan dibantu latihan seperti itu. Jadi memang harusnya secepatnya ya dokter ya, harus secepatnya. lebih baik. Jadi bisa mungkin itu bisa normal kembali nggak dok? Kalau misalnya stroke lumpuh sebelah, maaf ya dok ya, misal lumpuh sebelah gitu, atau fungsi biasanya tangannya itu kan suka tidak bisa digerakkan gitu ya dok ya. Kalau misalnya lebih cepat untuk melakukan fisioterapi, apakah bisa kembali seperti semula dokter? Oh, itu berbagai macam faktor ya. Jadi kalau misalnya terjadi serangan, langsung dibawa ke rumah sakit, jadi sel yang mati tidak semakin banyak, itu pulihnya akan semakin baik. Bisa 90% sampai 100%. Tapi jika misalnya serangannya di rumah, tapi dibawa ke rumah sakitnya itu besokannya atau kenanya pagi, malamnya dimasuki baru dibawa ke rumah sakit. Nah, itu pemulihannya 70 sampai 80%. Iya, itu berkaitan dari awal penggunaan dibawa ke rumah sakitnya, penanganan awalnya. Nah, tapi jika ditambah fisioterapi, misalnya jika tidak ada fisioterapi nih, pasiennya hanya bisa 40-50%. Iya. Kalau ditambah fisioterapi itu bisa naik 50-60% atau bisa sampai 80% gitu. Itu tergantung balik lagi jumlah sel yang sudah mati yang kita bisa bangunkan atau tidak gitu. Kalau memang baiknya tuh fisioterapi ya dokter ya. Dan banyak orang yang belum tahu seperti itu gitu, dianggap remeh. Nanti kadang ada pasien yang datang ke saya udah kapan nih stroke-nya? Udah 2 bulan yang lalu, udah ada 3 bulan, ada yang seperti itu. Dan itu jika udah 3 bulan, 4 bulan, itu akan semakin lama lagi, bahkan menetap. Itu ya dok. Karena sebetulnya stroke itu yang parah itu adalah gejala sisanya, yang lemes-lemes itu. Ya. Baik, jadi memang harus secepatnya ya dok betul. Ke fisioterapi agar mendapatkan penanganan lebih lanjut ya dokter ya. Baik, nah dokter kira-kira nih dok, berapa kali terapi ideal untuk pasien stroke nih dokter? Jika sebetulnya idealnya itu setiap hari. Tapi kalau berkaitan dengan pasien di sini itu seminggu 2 kali cukup. Seminggu 2 kali, tapi berkelanjutan sampai 3-6 bulan. Itu kalau dari saya wajib ya. Kalau dari saya wajib. Nah, terus seminggu 2 kali. Selain seminggu 2 kali, nanti di rumah biasanya pasien akan diberikan PR. Jadi pasien itu tetap harus berlatih apa yang dilatih di sini. Ya, jadi tetap setiap hari latihan, paling tidak minimal 5 kali lah. Kalau misalnya 5 kali seminggu dia harus bergerak. Itu. Jadi mengaktifkan
selnya, mengaktifkan ototnya seperti itu. Betul. Jadi memang selain di sini juga pasien harus juga belajar di rumah ya dok ya, biar semakin cepat nih dokter cara memulihkan mungkin tangannya yang sudah sulit bergerak ya dokter ya. Jadi memang lebih cepat lebih baik walaupun di rumah sakit sudah didapatkan pemeriksaannya, di rumah juga harus terus ya. Caregivernya yang mengantar juga kita biasanya diedukasi sih. Edukasi juga. Baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, ada berapa sih dokter jenis terapi untuk pasien stroke sendiri? Kalau jenis terapi ya, jenis terapi sebetulnya di kita itu ada 3. Yang pertama fisioterapi, yang kedua okupasi terapi, yang ketiga adalah terapi bicara. Pada umumnya tergantung dari keluhan pasien itu. Oh baik. Sebagian besar sih di fisioterapi, karena fisioterapi itu untuk mengembalikan fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh manusia kan jalan gitu, terus aktivitas sendiri gitu. Betul. Nah, untuk okupasi terapi itu biasanya jika pasien-pasien ada gangguan kesemutan, kadang ada kesemutan terus menerus pada pasien stroke itu juga kadang perlu diperbaiki, dan itu harus okupasi terapi, latihan sensorik namanya. Nah, yang ketiga terapi bicara. Terapi bicara itu kadang pasien-pasien ada yang pelo, ada yang tidak bisa bicara sama sekali. Nah, itu dilatih oleh tim terapi bicara. Iya, jadi memperbaiki fungsi lidahnya, memperbaiki artikulasinya, jadi jelas. Tapi untuk secara umum sih fisioterapi ya. Gitu. Secara umum memang fisioterapi banyak ya, banyak ya. Karena yang manifestasi banyak itu memang kelemahan sisi tubuh. Betul sekali. Kirain mungkin orang-orang kira itu terapi bicara mungkin untuk anak-anak yang telat berbicara. Ternyata memang orang-orang stroke pun juga itu ya dok ya, bisa dilatih dengan terapi bicara. Bisa. Baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, apakah pasien stroke yang sudah terkena gangguan pada fungsi gerak tubuh itu bisa sembuh dengan baik setelah melakukan fisioterapi dokter? Ya bisa sih, minimal pasien yang tadinya di atas kursi roda bisa jalan sendiri, walaupun misalnya fungsinya harus dibantu tongkat gitu ya, kadang kan awal-awal harus dibantu tongkat gitu. Tapi kan itu paling tidak lebih baik ya untuk meningkatkan motivasi hidup dari pasien itu sendiri. Jadi memang dukungan keluarga juga perlu ya dia. Jadi tetap berbagai macam faktor ya yang membuat ini pasien harus kesembuhan pasien. Betul sekali. Jadi memang ada ya dok ya, pasien yang tadinya datang dengan kursi roda mungkin melakukan terapi di fisioterapi di rumah sakit harapan Anda, terus bisa langsung jalan ya dok Andrea. Tentunya dengan dia mungkin setiap itu ya tadi udah seminggu 2 kali saya rajin disiplin latihan di rumah. Disiplin pasien itu penting juga sih. Penting juga ya dokter ya. Baik. Nah dokter, kira-kira dok, benarkah terapi air hangat bisa membantu pemulihan setelah stroke dokter? Sebetulnya kalau terapi air hangat itu tidak ilmiah, tapi air hangat itu bisa membantu untuk melemaskan otot. Kadang kan untuk pasien-pasien stroke itu lebih kaku ya, ototnya lebih kaku, jadi itu dengan air hangat itu membantu gitu. Itu yang bisa dilakukan pasien di rumah ya. Tapi kalau di sini kita kan pakainya inframerah, ada penghangatan sendiri. Cuma kalau air hangat kan efeknya cuma sepersekian detik gitu, misalnya di mandi, kecuali memang harus direndam 5 menit sampai 10 menit gitu. Itu memperbaiki, tapi tidak adalah efeknya. Ada efek dokter ya. Jadi memang ya bisa jadi untuk salah satu terapi di rumah. Ya betul, terapi di rumah yang paling simpel lah yang bisa dilakukan oleh pasien. Betul. Kira-kira yang tadi yang susah jalan, mungkin setelah jalan mandi dengan air hangat ya dokter ya. Memang efeknya seperti itu sih. Efeknya itu ya dok yang mungkin lebih enak ya, melemaskan, relaksasi, terus mengurangi kaku otot kalau bahasa sama
melebarkan pembuluh-pembuluh darah, jadi kan lebih baik ininya sirkulasi darahnya ya dokter ya. Baik, nah dokter ada beberapa pertanyaan setelah ini ya dokter ya. Apa manfaatnya? Kita seperti yang kita tahu nih dok, bahwa di Rumah Sakit Harapan Anda ini, Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini ada tuh dok yang namanya terapi bobat. Ya betul. Nah kira-kira dok, apa manfaat dari terapi bobat yang tersedia di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini dokter? Ya, terapi bobat itu bagian dari fisioterapi. Ya, bagian dari fisioterapi. Kalau pelatihan itu bahasa ininya neurodevelopmental training. Jadi itu secara menyeluruh. Memang keunggulan fisioterapi di sini ada terapi bobat. Belum tentu di rumah sakit lain ada terapi bobat karena memang untuk terapisnya sendiri itu harus kursus. Harus kursus. Iya, harus kursus, dan itu memang metode ini itu lebih baik dibandingkan dengan manual terapi lain, manual terapi biasa. Karena metodenya itu ada menggunakan fasilitasi sensorik. Jadi semua pergerakan koordinasi itu dilakukan di terapi bobat ini, dan ada stabilisasi. Misalnya pasiennya kesulitan untuk melakukan sesuatu, nah nanti terapisnya itu yang akan membantu menstabilkan dari ini. Jadi tidak sembarangan gerakan. Oh, tidak sembarangan gerakan. Iya, jadi tidak sembarangan gerakan. Ada gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan. Misalnya dari terapisnya menahan, nah pasiennya harus bergerak begitu. Oh gitu. Jadi tidak sembarang. Kalau manual terapi biasa murni dari terapis. Gerakan terapis. Kalau bobat itu koordinasi antara terapis dan pasien itu sendiri. Dan ada yang seperti saya bilang tadi, ada mengkaitkan dengan sensori pasien itu. Jadi sensoriknya, jadi sentuhan, pergerakan, rabaan gitu, itu semua masih satu bagian dari bobat. Memang lebih lama untuk terapi bobat ini pada satu pasien, tapi hasilnya itu lebih bagus. Karena karena semua indera aktif secara iya gitu. Baik, jadi memang terapi bobat ini mungkin lebih bagus dilakukan ya dokter pada pasien ya dokternya, karena itu tadi membangun sensori saraf yang memang sudah mati ya dokter. Iya, jadi sebetulnya bobat juga bisa dilakukan di anak-anak ya. Jadi pasien stroke itu sama seperti bayi baru lahir yang otaknya itu kan belum sempurna. Kalau ini kan udah sempurna tapi terjadi cedera karena penyakit. Jadi kita seperti anak kecil lagi gitu. Jadi kita harus melatih lagi seperti anak kecil lagi, merangkak, berjalan secara umumnya seperti itu, secara gampangnya seperti itu. Dan bobat itu lebih baik lah, bisa menggabungkan semuanya gitu. Unsurnya banyak ya terapi bobat ini ya. Dan memang jarang, belum di semua rumah sakit ada ya dokter terapi bobat ini ya dokternya. Nah dokter, kira-kira nih dokter, jika pasien nih pengen konsultasi dengan dokter Arina terkait mungkin salah satu keluarganya ada yang terkena stroke, atau mungkin anaknya ada cedera nih dok dan perlu di fisioterapi, kapan nih kita bisa bertemu dengan dokter Arina di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda? Jadwalnya hari apa saja dokter? Ya, kalau saya prakteknya itu Senin sampai Jumat, tapi khusus biasanya yang jadwal pagi itu hari Rabu dan Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk yang hari Senin, Selasa, Kamis itu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jam 3 sore sampai jam 5 sore itu khusus untuk Senin, Selasa, dan Kamis ya dokter ya. Senin, Selasa, dan Kamis. Para pemirsa yang di rumah, jika mau berkonsultasi tentang fisioterapi bisa dengan Dokter Arina Pradipta, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter, ini waktunya memang sudah habis ya dokter untuk sesi podcast Ada Talks pada pagi hari ini. Terima kasih dokter atas informasinya, edukasinya seputar
terapi pasien stroke. Semoga teman-teman yang menonton di rumah, baik dimanapun Anda berada, bisa mengambil ilmu yang mungkin sudah dibagikan oleh Dokter Arina. Dokter, saatnya kita pamit nih pada para pemirsa yang sedang nonton pada pagi hari ini ya dokter ya. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program Anda Talks lainnya. Kak, saya berserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.